Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya An. Saya di sini bikin video ini mau sedikit banyak berpendapat terkait dengan permasalahan kasus jering, yang mana di sini akhir-akhir ini kuping saya panas dengar kasus-kasus berita-berita tersebut. Saya selaku orang awam yang mau berpendapat, yang mana mungkin pendapat saya jauh dari keilmuan atau jauh dari kebenaran seperti itu. Tapi sudah hak, sudah kebebasan berpendapatnya itu sudah diakui, dilindungi oleh negara. Jadi bebas kita berpendapat. Saya mau berpendapat terkait kasus masalah ini. Jering ditahan atau ya ditahan karena permasalahan dengan ID Bali, dengan tweetnya dia yang mengatakan ID kacung WHO dan beberapa tuduhan lainnya mungkin. Saya sih di sini mungkin sudah clear ya, dari beberapa acara talk show atau acara-acara televisi media-media yang lain yang meliput atau mendiskusikan acara ini, yang mengundang pakar-pakar atau orang-orang yang ilmu yang kapasitasnya jauh di atas kita dan pas kapasitas keilmuannya membahas masalah ini, seperti di Hotman Room, Rossi, ataupun di acara Kompas dan yang lainnya, di TV One pun atau yang lainnya, itu mereka yang keilmuannya sesuai dengan bidangnya itu pro men untuk tidak mempenjarakan Jering atau menahan Jering. Itu semua, hampir ini semua pro, seperti Pak Fahri Hamzah, Pak EF Saifullah, ataupun Bang Haris Azhar. Gila, itu kan orang-orang yang kapasitasnya jauh dari kita men, seperti itu. Gimana ya jadinya, terlalu berlebihan untuk menahan seorang Jering tuh. Nggak ada somasi. Yang namanya orang merasa tersinggung atau orang merasa dilecehkan itu harus somasi, ada somasi dulu. Jering pun dari timnya Jering tidak menerima, nggak ada tabayun, klarifikasi apa nggak ada, langsung tiba-tiba penahanan, tersangka terus penahanan. Ya jelas lah, seorang, mohon maaf, orang-orang yang di beda jalurnya dengan Jering, gaya hidupnya beda dengan Jering, pola pikirnya dengan Jering, tapi ketika ada permasalahan ini mereka pro untuk Jering tidak ditahan, seperti itu. Pakar pidana yang waktu di acara Rossi, waktu di acara TV One juga pakar pidana, pakar hukum, bahkan seorang ID-nya pun, ID pusatnya itu mengakui kalau permasalahan ini komunikasinya jelek antara ID pusat dan ID Bali. Yang dipermasalahkan kan kenapa menggunakan pasal karet seperti itu, pasal 27, pasal 28, kenapa digunakan? Ya Allah. Saya di sini mau mengkritisi terkait orang-orang yang kontra akan Jering, yang mulutnya mungkin parah itu. Mereka belum tahu track recordnya Jering kayak gimana. Coba pelajarin dulu track recordnya Jering dari awal sampai sekarang. Dari dulu nih, dari dulu sampai sekarang. Saya pengikut Jering, saya yang istilahnya penggemar Jering. Penggemar pun nggak semuanya saya setuju dengan Jering. Ada beberapa pernyataan dia masa lalu yang saya kurang setuju. Coba dilihat, Jering tetap konsisten, dia tetap berkarya, bermusik, bisnis, dan lain-lain. Tapi ketika ada isu yang merugikan banyak orang, bahkan negara, merugikan, mencederai rasa kemanusiaan, Jering pasti berjuang sesuai standarnya dia, sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan keilmuannya dia. Dan itu pun based on data. Enggak sembarangan Jering main
nuduh dikacung WHO atau rapid test segala macam, nggak sembarangan Jering. Yang bicara yang dipermasalahkan Jering itu fakta. Soal rapid test di lapangan tuh fakta. Tapi kenapa harus dipenjarakan, bukan didiskusikan? Kalau sekelas instansi atau golongan tersebut itu, yang kalau misalkan ada permasalahan seperti ini, juru bicara lah yang berbicara langsung ke publik, menjelaskan apa yang diungkapkan Jering itu tidak benar. Seperti itu, bukan malah langsung mengkasuskan. Ini mah cenderung kayak istilahnya orang udah terlanjur benci, terus ada kasus baru langsung dikasusin. Dan saya pun yakin dari beberapa diskusi, terutama Pak Ari Hamzah pernah bilang di acara Hot Room, di luar konteks hukum ada orang yang punya kepentingan lain untuk menahan Jering. Seperti itu. Kita tahu sendiri Jering public enemy, ya kan, musuh masyarakat. Ketika ada masalah seperti ini, orang-orang yang kontrakan Jering, gila, pasti akan mendukung, men. Tapi cobalah orang-orang yang kontrakan Jering, pikir, pakai empatinya digunakan, rasa kemanusiaannya digunakan. Terlepas dari beberapa kontroversi ataupun tindakan-tindakan Jering yang bikin telinga kita panas atau gimana, tapi kalau di kasus ini saya yakin Jering benar, dan bukan caranya seperti itu dari pihak izin kepolisian. So kita dari pakai standar orang-orang yang circle-nya bukan circle-nya Jering, di luar circle-nya Jering, orang-orang yang beda jalan pemikirannya sama Jering, tapi ngedukung Jering itu tidak ditahan. Pak Ari Hamzah, Bang Haris Hazar dan lain-lain. Track record-nya Jering dibaca, dilihat semua, dari kasus RUU permusikan, RUU KPK, Omnibus Law, bahkan balik reklamasi. Dia tetap konsisten, tetap pada standarnya dia, mengkritik dengan standarnya dia, seorang punk rock man yang notabene itu kritis, pedas, bisa cenderung kasar, mungkin bagi yang menafsirkannya kasar. Freedom of speech, man, bukan hate speech, bukan. Kebebasan berpendapat yang kita junjung tinggi ini. Buat kalian yang kontra, gila men itu. Buset, gue mah nggak tahu lu mah enak yang nggak punya pengikut besar atau orang-orang biasa ngebacot di Twitter dimanapun nggak bakal ditahan, men. Kelasnya Jering, men, ditahan. Impact ke depannya nih, gila. Next nih, siapa yang bakal mengkritik dengan standar Jering ini ke depannya? Nggak ada. Ini bakal jadi momok yang menakutkan nih buat aktivis ataupun buat yang lain nih. Ketika ingin mengkritik, pasti takut kayak Jering, apa segala macam. Bangsat emang. Coba dipakai empatinya, digunakan kemanusiaannya. Terlepas dari kontroversi dan hal-hal yang tidak mengenakan dari Jering. Buat kalian yang berargumen, kritik boleh bos, ngefitnah atau ngejat jangan. Men, lu nggak bisa maksa orang lain buat mengkritik atau berpendapat sesuai standar lu, nggak bisa. Tetap pada standarnya masing-masing. Dan yang dikritikkan itu permasalahannya adalah permasalahan yang fakta. Ketika lu nyuruh Jering atau berpendapat, nggak boleh gitu lah, kritik aja, nggak pakai bahasa kasar gini. Lu hidup kalau misalkan mengkritik dengan slow-slow aja nggak bakal didengar. Harus punya standarnya masing-masing, punya porsinya masing-masing. Nah, jadi sesuai dengan porsinya dia, dan dia konsisten dari dulu sampai sekarang. Kalau lu berpikirnya seperti itu, lu sama aja merampas hak orang lain berpendapat, menyeragamkan standar untuk berpendapat. Itu gila sih kata gue mah. Coba yuk kita dibaca bareng-bareng, dibedah track record Jering dalam memperjuangkan, dalam berjuang lah. Dia rela dibenci banyak orang agar isu itu diangkat. Coba kita belajar dari RUU permusikan. Jadi mendapatkan infonya dari Kolil Efek Rumah Kaca, dari Ucok Homicide, dia langsung di blow up dia. Dan orang yang berbicara itu sekelas Jering pasti bakal didengar dan pasti bakal diekspos oleh media semacam, dan timbul ramai. Sehingga kasus itu alhamdulillah kan jadinya
kelar. Nggak tahu kedepannya mau dilanjutkan atau udah masuk prolegnas lagi, nggak tahu. Yang kita perlu kritisi, yang kita perlu dukung dari Jering itu masalah kebebasan berpendapatnya, bukan dari sifat-sifatnya Jering di luar permasalahan ini, bukan. Itu sama aja lu ngebenci orang pure berarti secara person. Lu ngebenci orang, ngebenci sifatnya aja, jangan ngebenci semuanya dibenci, nggak bisa seperti itu. Coba dibaca lagi, dilihat lagi track recordnya Jering. Sekelasnya orang-orang yang jauh pemikiran di atas kita aja itu ngedukung Jering dibebaskan. Dan sesuai keilmuannya dia, sesuai dengan apa yang dia bicarakan, pakar pidana, pakar hukum, pakar dan lain-lain. Ya, semoga Jering bebas ya, temu titik terangnya, cepat dikelarkan, sehingga kedepannya kita bebas bisa terus berekspresi, menyuarakan pendapat kita tentang kejanggalan-kejanggalan atau hal-hal yang merugikan kita sebagai warga negara Indonesia. Save Jering, bebaskan Jering. Salam dari saya selaku orang awam, pendapat orang awam terserah mau didengarkan atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.